Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita. Ciri berpikir filsafat. Berfilsafat dalam lakon tertentu, berarti berpikir. Meski tidak semua aktivitas berpikir dapat disebut telah berfilsafat. Butuh ciri dan karakter khusus ketika suatu kerangka berpikir tertentu layak untuk dipersamakan dengan berfilsafat. Saya ulang, berfilsafat dalam lakon tertentu, kegiatan tertentu berarti berpikir. Meski tidak semua aktivitas berpikir dapat disebut adalah aktivitas telah berfilsafat. Butuh ciri dan karakter khusus. Kalimat-kalimat apa yang saya utarakan tadi, tidak semua aktivitas itu dikatakan berfilsafat. Butuh ciri dan karakter khusus. Tentu apa yang saya utarakan tadi sulit dipahami oleh banyak orang. Meski bukan berarti sama sekali tidak ada yang memahaminya. Kebanyakan orang berpikir mereka-mereka yang layak disebut filsafat itu disebut ahli agama, minimal sedang belajar menjadi faqih dalam soal agama, dan sebelumnya patut dianggap berjarak dengan kegiatan kefilsafatan, atau bahkan dalam kasus tertentu kadung telah ditempatkan filsafat sebagai sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan. Dalam waktu yang cukup lama, rentangnya ini cukup lama, umumnya orang-orang beranggapan bahwa berfilsafat hanya akan membuat orang-orang berjarak dengan agama, jauh dengan Tuhan dan keyakinannya terhadap apa yang dianggap praktik keberagaman dengan sejumlah praktik keberagaman dalam sehari-hari. Praktik keberagamaan dengan sejumlah praktiknya dalam sehari-hari. Maaf sebentar. Kita lanjut. Ketakutan mereka atas apa yang disebutkan tadi itu seringkali munculkan mereka dengan argumentasi empiris. Tentu menurut mereka bahwa banyak teman, saudara, bahkan junior, senior mereka yang mengkaji filsafat malahan tambah jauh dari apa yang disebut kegiatan berpraktik, atau disebut orang yang jauh dari agama. Padahal sebelum mereka mengkaji filsafat, banyak orang-orang saleh dan patut dikenal, mereka itu berfilsafat. Berfilsafat itu adalah begini. Di pengantar saya sebelumnya, justru filsafat itu justru adalah sangat dekat dari kegiatan beragama. Bagaimana mungkin beragama tanpa mengkaji kebenaran yang ada di dalam agama? Saya katakan tadi malah itu asumsi. Padahal mereka berasumsi begitu karena mereka belum pernah mengkaji sesuatu, atau mereka belum berfilsafat. Padahal mereka sebelum mereka mengkaji filsafat dikenal sangat
Sebelum mereka berfilsafat, mereka itu dikenal sangat soleh dan patuh menjalankan syariat agama. Situasinya menjadi lain ketika mereka mengikuti pendidikan filsafat, di mana sesuatu yang sebelumnya dianggap sakral menjadi hampir keseluruhannya profan. Karena berdiskusi dengan tipikal seseorang yang traumatis atau dimensi filosofis tadi, ketika berdiskusi dengan tipikal orang-orang yang traumatis atas dimensi filosofis tadi, maka menjadi menarik ketika secara perlahan mendiskusikannya dengan bebas. Misalnya, untuk memberikan pemahaman atas karakter atau ciri berfilsafat. Ayo kita coba ilustrasikannya dengan eksistensi Tuhan dalam kacamata kaum beriman. Ingat, filsafat itu lahir atas kodrat. Kodrat kita adalah nalar kita bertanya, dan bertanya. Terus bertanya. Anggaplah kita bertanya, bagaimana Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Padahal keadaannya tidak hadir secara empiris. Dan sampai kapanpun Anda mencarinya. Tidak mungkin dia tidak mampu dia, Allah atau Tuhan ini mampu ditemukan secara empiris. Dalam banyak kasus, ketika Anda berhasil menemukan Tuhan yang berwujud secara empiris, maka sangat mungkin apa yang Anda sebut sebagai Tuhan itu malah bukan Tuhan. Bisa jadi. Tentu harus ada ciri-ciri yang mengukuhkan sosok Tuhan itu. Maka apa yang terjadi ketika Tuhan itu diwujudkan? Tuhan itu wujud dari hasil eksegesis yang ada di dalam kitab-kitab suci. Eksegesis. Justru ketika kita melakukan pengkajian eksegesis secara gesis, Jadi di filologi eksegesis itu dia lebih ke dalam. Ketika dalam satu kalimat kita mencoba melakukan pemahaman, menggali kebenaran yang ada dalam situ. Kegiatan eksegesis itu yang dilakukan. Tapi ketika melakukan eksegesis, hati-hati ketika akhirnya berakhir kepada satu tataran empiris yang dinyatakan sebagai asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Saya harus untuk membahas itu, saya harus hati-hati. Oleh karena itu, Anda hanya mungkin dengan mudah mengenal dan bertemu dengannya ketika Anda misalnya membaca tanda-tanda kehadirannya di alam atau dalam banyak aktivitas yang Anda lakukan dalam situasi transenden apa segala macam. Tetapi itu dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi misalnya bertemu dalam bawah sadar, itu ketika diwujudkan dalam kehidupan nyata, justru kita lah yang mencoba menguatkan keyakinan itu bahwa iya ada gitu. Apakah tanda-tanda itu yang dibaca itu kita yang memberikan makna yang ke sana. Lagi-lagi kita bereksegesis di sana. Ingat, pembenaran dua hal yang berbeda. Benar belum tentu kebenaran itu adalah benar. Apa pembenaran itu adalah benar? Justru pembenaran itu adalah salah.
Karena sesuatu dibenarkan menjadi pembenaran. Kebenaran itu sesuatu yang benar yang diperoleh secara tidak sengaja, kebenaran. Atau diperoleh melalui proses yang disengaja untuk mencapai titik kebenaran itu. Benar. Hakikatnya sudah benar. Betul. Beda lagi kalau betul. Maaf, kita benar aja lah. Di fokus di benar. Benar. Pembenaran dan kebenaran. Pembenaran versus kebenaran. Pembenaran adalah negatif. Kebenaran adalah positif. Benar ke kebenaran, positif. Benar ke pembenaran, positif, negatif. Negatif. Ya udahlah. Kita harus pahami dulu di sini. Cara kerja menemukan Tuhan yang seperti ini. Misalnya begini, Tuhan ada yang terlewatkan. Misalnya kita membaca tanda-tanda kehadirannya di alam dan banyak aktivitas yang kita lakukan. Nah, cara kerja menemukan Tuhan seperti ini tidak mungkin kita peroleh, kita dapatkan, dan kita yakini jika kita tidak mempelajari filsafat. Jika kita mencari nalar eksistensi Tuhan dalam tanda-tanda atau ciri-cirinya, maka sekali lagi Tuhan akan sangat mudah Anda temukan. Begitupun namanya kasus kaum Sofi, filsuf, ahli filsafat. Kita akan sulit siapa sesungguhnya mereka yang layak disebut filsuf. Sulit memberikan penilaian, penentuan. Atau ketika kita ingin mentasbihkan seseorang sebagai seorang filsuf atau minimal ahli filsafat, hanya ketika kita memahami ciri-ciri berfilsafat, kita kadang-kadang mudah menemukan siapa di kalangan kita yang layak disebut sebagai seorang filsuf itu. Anda, kata saya, mungkin masih ingat suatu asumsi yang menyebutkan bahwa seorang wali tidak akan diketahui kewaliannya kecuali oleh wali lain. Coba dipahami. Seorang wali tidak akan diketahui kewaliannya kecuali oleh wali lain. Anda yang tidak menjadi wali artinya tidak mungkin mengetahui siapa wali yang sesungguhnya. Pertanyaannya, mengapa? Sebab kita tidak pernah tahu ciri-ciri esensial dari seseorang yang layak disebut wali. Ini harus jadi catatan. Perlu pula dicatat bahwa seorang filsuf atau mereka yang disebut filsuf tidak mungkin dapat diketahui kecuali oleh mereka yang memahami ciri-ciri berfilsafat. Misalnya, tidak semua kegiatan berpikir dapat menyebabkan seorang disebut filsuf. Suatu kerangka berpikir baru dapat disebut telah berfilsafat apabila setidaknya memenuhi 4 ciri. 4 ciri dimaksud itu akan kita urai. Ciri berpikir maksudnya. Ciri berpikir radikal, ciri berpikir sistemik, ciri berpikir universal, dan ciri berpikir radikal, sistemik, universal, dan spekulatif. Ini ada 4 ciri. Ada 4 ciri yang
akan kita bahas satu persatu di pertemuan kita selanjutnya. Demikian materi saya kali ini tentang ciri berpikir filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah secara hakikat dan kodrat manusia. Saya ada tempat salah. Terima kasih.